Kami dari kelompok 4 dengan nama-nama Reforme Mangea 19210090, Kezia Lipan 19210022, Hendrawan Rorong 19210136, Beverly Sengkei dengan NIM 19210029, Bella Lengkong 19210129. Di video kali ini kami akan membahas mengenai analytical hierarchy process. Yang pertama, pengertian dari analytical hierarchy process atau AHP. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Pada saat itu, Saati merupakan profesor di Wharton School of Business. Pada tahun 1980, Saati akhirnya mempublikasikan karyanya tersebut dalam bukunya yang berjudul Analytic Hierarchy Process. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Menurut Saati, pada tahun 1993, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti oleh level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya hingga level terakhir dari alternatif. Yang kemudian pengertian AHP atau Analysis Hierarchy Process menurut para ahli. Yang pertama, menurut Taylor pada tahun 2014, AHP adalah sebuah metode untuk memeringkat alternatif keputusan dan memilih yang terbaik dengan beberapa kriteria. AHP mengembangkan satu nilai numerik untuk memeringkat setiap alternatif keputusan, berdasarkan pada sejauh mana tiap-tiap alternatif memenuhi kriteria pengambil keputusan. Kemudian menurut Putri pada tahun 2012, AHP adalah analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, di mana pengambilan keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. Kemudian, menurut Nugraha pada tahun 2017, AHP adalah sebuah konsep untuk pembuatan keputusan berbasis multikriteria, kriteria yang banyak. Beberapa kriteria yang dibandingkan satu dengan lainnya atau tingkat kepentingannya adalah penekanan utama pada konsep AHP. Kemudian menurut Herjanto pada tahun 2009, AHP adalah suatu teknik pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk kasus-kasus yang memiliki berbagai tingkat atau hierarki analisis. Kemudian prinsip AHP menurut Thomas L. Saati. Terdapat 3 prinsip utama dalam pemecahan masalah dalam AHP menurut Saati, yaitu decomposition, comparative judgment, dan logical consistency. Secara garis besar, prosedur AHP meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dekomposisi masalah. Dekomposisi masalah adalah langkah di mana suatu tujuan atau goal yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, suatu tujuan yang utuh didekomposisi atau dipecahkan ke dalam unsur penyusunannya. Yang kedua, penilaian atau pembobotan. Untuk membandingkan elemen-elemen apabila proses dekomposisi telah selesai dan hierarki telah tersusun dengan baik, selanjutnya dilakukan penilaian perbandingan berpasangan atau pembobotan pada tiap-tiap hierarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya. Kemudian, penyusunan matriks dan uji konsistensi. Apabila proses pembobotan atau pengisian kuesioner telah selesai, langkah selanjutnya adalah penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hierarki masing-masing. Pada tahapan ini, analisis dapat dilakukan secara manual
ataupun dengan menggunakan program komputer seperti Expert Choice. Oke, kita lanjut. AHP ini dapat memberikan solusi yang optimal dengan cara transparan melalui yang pertama itu analisis keputusan. Di sini analisis keputusan itu maksudnya secara kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, ada evaluasi dan representasi solusi secara sederhana melalui model hierarki. Ketiga, argumen yang logis. Yang keempat, pengujian kualitas keputusan. Dan yang terakhir, ada waktu yang dibutuhkan relatif singkat atau lebih cepat. Selanjutnya kita masuk pada tahapan AHP. Bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama, pada level 1 itu goal atau tujuan. Level 2 kriteria, yang di dalamnya ada subkriteria juga. Dan yang ketiga yaitu alternatif. Di sini yang pertama kita diperintahkan untuk mendefinisikan permasalahan dan penentuan tujuan. Jika AHP yang digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif, pada tahap ini dilakukan pengembangan alternatif. Oke, yang kedua, menyusun masalah ke dalam model atau bentuk hierarki, sehingga permasalahan yang kompleks, yang sulit, dapat ditinjau dari sisi yang lebih detail dan terukur. Selanjutnya, yang ketiga, penyusunan prioritas untuk tiap elemen masalah pada hierarki. Pada proses ini menghasilkan bobot atau kontribusi elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga elemen dengan bobot tertinggi memiliki prioritas penanganan. Prioritas dihasilkan dari suatu matriks perbandingan berpasangan antara seluruh elemen pada tingkat hierarki yang sama. Yang keempat, melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antar elemen yang didapatkan pada tiap hierarki. Selanjutnya kita masuk pada manfaat AHP. AHP ini merupakan sebuah metode sistematis untuk membandingkan seperangkat tujuan atau alternatif. Dalam hal ini, AHP merupakan proses perumusan kebijakan yang powerful dan fleksibel dalam menentukan prioritas dan membandingkan alternatif, juga membuat keputusan yang terbaik, best decision. Ketika mengambil keputusan harus mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif. AHP juga mengurangi kerumitan suatu keputusan menjadi rangkaian perbandingan satu-satu, kemudian mensintesis hasil perbandingan tersebut. Dengan demikian, AHP tidak hanya bermanfaat dalam membuat keputusan yang terbaik, tetapi juga memberikan dasar yang kuat bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik. Kita masuk pada kelebihan AHP. Yang pertama, kesatuan atau unity. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Kedua, kompleksitas atau complexity. AHP dapat memecahkan permasalahan yang kompleks atau rumit melalui pendekatan, sistem, dan pengintegrasian secara deduktif. Selanjutnya, saling ketergantungan, interdependence. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. 4. Struktur hierarki. AHP memiliki pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda, dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Kelima, pengukuran. AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Keenam, konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Ketujuh, sintesis. AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. 8. Trade-off. AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Kesembilan, penilaian dan konsensus.
AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. 10. Pengulangan proses. AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan. Kelemahan AHP. 1. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga, model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Kedua, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Contoh penerapan analitikal hierarki proses. Di tahun 2006, pemerintah Kabupaten Parepare bermaksud untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendirikan beberapa fasilitas umum seperti jalan, gedung olahraga, dan pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa kriteria untuk membangun fasilitas umum, antara lain manfaat dari fasilitas umum, perawatan dari fasilitas umum, dan partisipasi masyarakat. Dalam keputusan ini, pemerintah perlu menentukan peringkat dari berbagai kriteria dan alternatif yang ada agar dapat mengetahui kriteria dan alternatif terpenting. Sebagaimana langkah yang dijelaskan oleh Sakti 2001, metode AHP dapat digunakan untuk membantu pemerintah Kabupaten Parepare dalam pengambilan keputusan ini dengan cara sebagai berikut. Pertama, menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif keputusan. Tujuan meliputi bangunan fasilitas umum. Kriteria meliputi manfaat, perawatan, dan partisipasi masyarakat. Alternatif seperti jalan, gedung olahraga, dan pasar. Kedua, membuat pohon hierarki atau hierarki tree untuk berbagai kriteria dan alternatif keputusan. Selanjutnya ini contoh pohon hierarki membangun fasilitas umum. Yang pertama, manfaat meliputi jalan, gedung olahraga, pasar. Baru perawatan meliputi jalan, gedung olahraga, pasar. Baru partisipasi masyarakat juga jalan, gedung olahraga, pasar. Ketiga, kemudian dibentuk sebuah matriks pairwise comparison. Misalnya diberi nama matriks A. Angka di dalam baris ke I dan kelompok ke J merupakan relative importance AI dibandingkan dengan AJ. Digunakan skala 1 sampai 9 yang diinterpretasikan sebagai berikut. A. AIJ sama dengan 1 jika kedua kriteria sama pentingnya. B. AIJ sama dengan 3 jika OI sedikit lebih penting dibandingkan OJ. C. AIJ sama dengan 5 jika OI lebih penting dibandingkan dengan OJ. D. AIJ sama dengan 7 jika OI sangat lebih penting dibandingkan OJ. E. AIJ sama dengan 9 jika OI mutlak lebih penting dibandingkan OJ. Selanjutnya, F AIJ sama dengan 2 jika OI antara sama dan sedikit lebih penting dibandingkan OJ. G AIJ sama dengan 4 jika OI antara sedikit lebih dan lebih penting dibandingkan OJ. H AIJ sama dengan 6 jika OI antara lebih dan sangat lebih penting dibandingkan OJ. I AIJ sama dengan 8 jika OI antara sangat lebih dan mutlak lebih penting dibandingkan OJ. J AIJ sama dengan 1/3 jika OJ sedikit lebih penting dibandingkan OI, dan seterusnya. Kemudian diperoleh matriks sebagai berikut. Nah, ini matriks dari matriks pairwise comparison untuk kriteria. Di sini pada baris partisipasi masyarakat dan pada kolom manfaat yang 1/2, maksudnya nilai 1 ini untuk partisipasi masyarakat dan nilai 2 ini untuk manfaat. Artinya di sini kriteria manfaat dipandang lebih penting
daripada kriteria partisipasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas umum. Ini adalah matrix pairwise comparison untuk kriteria. Ini dalam bentuk desimal. Jadi yang tadi yang partisipasi masyarakat dan manfaat tadi jadinya 0,50. Keempat, untuk membuat peringkat prioritas dari matriks pairwise dengan menentukan eigenvector, yaitu A. Menguadratkan matriks pairwise dalam bentuk desimal. Nah, yang matriks pairwise dalam bentuk desimal tadi dikuadratkan menjadi seperti ini. Nah, prinsip umum perkalian matriks ini adalah perkalian antara baris dari matriks pertama dengan kolom dari matriks kedua. Di sini adalah baris dari matriks pertama. Jadi yang dikali misalnya baris 4,00 dikali dengan 0,25. Nah, di sini 1,00 kali 1,00 tambah yang tadi 4,00 kali 0,25 tambah 2,00 kali 0,50. Jadi hasilnya adalah 3,00. Ditaruh di sini. Berlaku juga untuk yang lain. Selanjutnya B, menjumlahkan setiap baris dari matriks hasil penguadratan cara A, kemudian dinormalisasi. Cara membagi jumlah baris dengan total baris hingga diperoleh nilai eigenvector yang pertama. Nah, ini adalah nilai eigenvector yang pertama dari hasil pembagi jumlah baris dengan total baris. Yang pertama 0,5597, 0,1208, 0,3195. Selanjutnya C, untuk mengecek ulang nilai eigenvector, matriks hasil penguadratan cara A dikuadratkan kembali dan lakukan kembali cara B hingga diperoleh eigenvector yang baru. Kemudian bandingkan eigenvector pertama dan kedua. Jika di antara keduanya tidak ada perubahan nilai atau hanya sedikit mengalami perubahan, maka nilai eigenvector pertama itu sudah benar. Akan tetapi, jika sebaliknya, maka nilai eigenvector pertama masih salah dan lakukan kembali cara A sampai dengan C hingga nilai eigenvector tidak berubah atau hanya sedikit berubah. Nah, ini adalah hasil penentuan eigenvector yang kedua. Eigenvector yang kedua yang pertama ada 0,5587, 0,1217, dan 0,3197. Di sini perbedaan eigenvector 1 dan eigenvector 2. Ini di sini kita lihat ini pengurangan. Ini kita dikurangkan 0,5597 kurang 0,5587 sama dengan 0,0011. 0,1208 dikurangi 0,1217 sama dengan min 0,0009. Dan 0,3195 dikurangi 0,3197 sama dengan min 0,00002. Kemudian hasil perbedaan kedua eigenvector menunjukkan perubahan yang kecil sehingga nilai eigenvector 1 sudah tepat. Dengan demikian, peringkat kriteria dapat ditentukan berdasarkan nilai eigenvector sebagai berikut. Manfaat 0,5597 ini merupakan kriteria terpenting pertama. Perawatan 0,1208 merupakan kriteria terpenting ketiga. Partisipasi masyarakat 0,3195 merupakan kriteria terpenting kedua. Kemudian membuat peringkat alternatif dari matriks pairwise masing-masing alternatif dengan menentukan eigenvector setiap alternatif. Cara yang digunakan sama ketika membuat peringkat prioritas di atas. A. Matriks pairwise comparisons masing-masing alternatif. Kita lihat di sini matriks pairwise comparison untuk alternatif. Ini manfaat ada jalan, gedung, olahraga, dan pasar. Ini jalan 1/1, 4/1, 2/1. Gedung olahraga 1/4, 1/1, 3/1. Pasar
1/2, 1/3, dan 1/1. Kemudian ini partisipasi masyarakat. Ini jalan, gedung, olahraga, pasar. Ini jalan 1/1, 1/2, 3/1, gedung olahraga 2/1, 1/1, 4/1, dan pasar 1/3, 1/4, dan 1/1. Kemudian nilai eigenvektor masing-masing alternatif. Ini manfaat, ini yang di peringkat 1, alternatif jalan, ini eigenvektor 0,6025. Kemudian di peringkat kedua ada gedung olahraga dengan eigenvektor 0,2505. Di peringkat ketiga pasar dengan eigenvektor 0,1470. Kemudian partisipasi masyarakat ini di peringkat kedua dengan alternatif jalan eigenvektor 0,3194. Di peringkat 1 gedung olahraga dengan eigenvektor 0,5595. Di peringkat ketiga ini alternatif pasar dengan eigenvektor 0,1211. Kemudian C, peringkat alternatif dapat ditentukan dengan mengalihkan nilai eigenvektor alternatif dengan nilai eigenvektor berikut. Kita lihat ini manfaat perawatan partisipasi masyarakat. Ini jalan, gedung olahraga, pasar. Kita bisa lihat angka-angka di sini. Ini merupakan seperti matriks, ini dikalikan dengan peringkat kriteria. Dan ini dikalikan hasil perkalian kedua matriks. Ini adalah jalan 0,5116, ini alternatif terpenting pertama. Gedung olahraga 0,3404, ini alternatif terpenting kedua. Pasar 0,1481, ini merupakan alternatif terpenting ketiga. Kemudian hasil-hasil dari metode AHP di atas dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Parepare sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil di atas, pemerintah Kabupaten Parepare akan lebih mengutamakan pembangunan jalan dibandingkan dua pilihan alternatif lainnya atau gedung olahraga dan pasar, sehingga rencana pembangunan fasilitas umum dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat Parepare. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.